Halo sahabat Indonesia, kali ini saya berada di home office-nya Regar Sport Indonesia. Saya akan ngobrol dengan Om Jumarianto, founder, owner, pemilik, pembangun, pendiri, lengkap nih saya sebut, Regar Sport Indonesia. Saya julukin Om Jum ini sebagai Raja Jersey Indonesia. Oke, nantikan obrolan kita dan saya akan ketemu dengan Om Jum. Saya hari ini bersama Om Jumarianto. Apa kabar Om Jum? Baik Om. Mantap. Baik. Saya jadi ikutan Om panggilnya. Wah, Om Abi. Om Abi. Om Abi. Ya. Jadi sahabat Indonesia, saya senang hari ini bisa berjumpa dengan Om Jumarianto. Anda semua harus tahu, saya sebut Om Jum ini adalah Raja Jersey Indonesia. Entrepreneur muda, mendirikan Regar Sport Indonesia kira-kira belum ada 10 tahun yang lalu, ya 10 tahun yang lalu. Dan produknya merajai market Indonesia, meskipun brandnya sangat lokal dari sudut kota di Wonogiri. Nah, Siap. Om, ini Anda ini dari Wonogiri. Wonogiri. Nah, Asli Wonogiri. Asli Wonogiri. Suami istri asli Wonogiri. Ya, suami istri asli Wonogiri. Lalu mendirikan Regar Sport Indonesia dengan komoditas utamanya adalah jersey. Dan menjadi top meskipun tidak mudah. Nah, gimana Om 2 tahun ini pandemi, kondisi bisnisnya gimana? Baik-baik aja? Alhamdulillah baik-baik saja Om. Jadi kalau kita sebenarnya Regar Sport itu belum ada 10 tahun. Belum ada 10 tahun? Belum ada 10 tahun. Ya. Jadi didirikan di 2014. Ya. 2014. Berarti hanya sekitar 7 tahun lah ya. 7 tahun jalan. Nah, dan 2 tahun terakhir kita menghadapi pandemi dan semua perusahaan pelaku bisnis hampir semua terhantam dengan badai. Kita ngomongin kayak badai gitu. Tapi alhamdulillah di kami ya. Jersey masih dicari orang? Dan growth kita. Pertumbuhan? Serius? 2 tahun tumbuhnya dari 2019 ke 2021? Ke 2020 itu growth-nya mungkin 100% ya. Jadi gila, 100% ya? 100%. Dalam kondisi pandemi ya? Dalam kondisi pandemi. Ya. Terus 2021 gimana? 2021 karena sebenarnya season kita juga di atas 5 tahun itu kan scale up ya Om. Jadi perusahaan kami memang sudah harus scale up dari sisi efisiensi, efektivitas, segala macam. Nah, kami lebih memilih di 2021 itu untuk bukan menahan laju growth, tapi lebih ke bagaimana membangun konsep manajemen ini lebih efisien, memunculkan banyak variabel perusahaan, lebih mudah diukur, terus istilahnya ya nggak mungkin juga kita akan berkembang lebih besar kalau pondasinya nggak ditata. Nah, di 2021 kemarin itu strategi kita malah bagaimana membuat perusahaan ini lebih settle, bukan dari sisi growth-nya, tapi karena sisi jadi dari segi salesnya growing, dari segi bottom line-nya pasti cuan banget. Kemudian sekarang membangun supaya scale up dan kemudian membangun struktur yang baru supaya relevan ya dengan perkembangan sekarang ini. Karena banyak yang di luar sana itu berpikir kalau growth itu pasti untung. Nah, itu yang kebanyakan salah. Ya. Growth itu belum tentu untung kalau dalam konteks manajemennya di dalamnya itu juga belum efisien. Jadi sekarang manajemennya ditata supaya lebih solid. Sangat efisien. Solid, efisien. Efisien. Gitu. Nah, wah ini menarik. 2 tahun pandemi tidak mengurangi skill dari bisnis, tapi malah growing up. Nah, Om Jum, sebenarnya kuncinya apa sih? Rahasia di balik itu apa sih? Bisa seperti itu? Tim ya. Apa? Tim. Kenapa tim? Ya karena kalau saya ngomong misalkan dalam konteks manajemen ya, kita bilang bahwa ini karena saya yang hebat ya nggak bisa gitu. Jadi di 2021 kami lebih menekankan pada jargon building management. Nah, lalu
ukurannya adalah efisien efektif, maka 100% di dalamnya itu harus teamwork yang luar biasa. Ukurannya adalah pelaku-pelaku manajemen, baik dari top, middle, sampai low-nya itu benar-benar semua harus jelas. Dan teamwork itu bagus apa enggak kan indikatornya kan cuan ya? Cuan. Om Jum, cuan 2 tahun terakhir itu boleh disebut range-nya berapa? Pakai range juga nggak apa-apa. Ini biar anak-anak muda ini, sahabat Indonesia ini tahu gitu loh. Dari sudut Wonogiri. Berarti takutnya flexing. Ini punya. Takut flexing ya, oke. Kemarin kan baru lihat, ya. aduh kan podcast ya kan. Iya. Ya, takutnya flexing. Oke. Tapi yang pasti cuannya naik ya. Iya pasti. Dalam kondisi pandemi justru cuan naik. Pasti. Ini kalau saya boleh sebut gila ada bisnis kayak gini, karena yang lain tuh pada PHK, yang lain pada mengurangi scale of business-nya, profitability-nya dipangkas-pangkas, caranya survive, tapi Anda ini malah bukan sekedar survive tapi growing. Nah, saya yang ingin saya tekankan di bagian ini Om. Jadi Ya, kan gimana? kalau seorang pebisnis itu kemudian dia kondisinya naik Ya. Memang yang paling bagus itu kan membuat bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain untuk berbuat seperti kita. Gitu. Ya. Bagaimana menanamkan konseptual bisnis ke Ya. mereka dengan baik. Terus apakah nanti teknikalnya ya kan? Ya. Kadang-kadang memang dari hasil bisnis itu akan di show off. Ya seperti flexing saya bilang gitu. Tapi sejujurnya kalau saya sendiri saya berharap cuma siapapun yang melihat saya bahwa cara berbisnis yang real itu ya seperti yang saya tunjukkan. Yes. Memang harus ada tindakan manajemen yang terukur by variabel, indikator dan lain sebagainya. Jadi tidak serta merta seperti yang tren hari inilah gitu. Jadi orang mendapatkan bisnis dengan sesuatu yang nggak bisa dinalarkan seperti itu. Gitu. Jadi itu yang kemudian kemarin itu waktu di pandemi adalah salah satu poin yang kita share ke publik. Kenapa kemudian kita survive adalah bagaimana menginfluence banyak orang untuk belajar bisnis melalui Regar Sport dengan sebuah konsep yang belajar bisnis ini kita startup. Jadi kayak belajar bisnis pemula tanpa biaya pendaftaran, tanpa syarat, tanpa risiko rugi dan tanpa modal. Lah itulah yang artinya Regar Sport akan dibawa Om Jum ke depan ini untuk menjadi semacam center of incubation bagi pebisnis muda. Iya. Supaya model seperti yang dilakukan Om Jum ini bisa mengcover lebih banyak anak muda terjun ke bisnis dengan cara yang benar. Iya, tapi lebih khususnya di hari ini itu bagaimana orang memang tertarik dengan kita. Oke. Terus kita melihat bahwa di luar sana itu problem solvingnya salah satu yang terbesar di luar sana itu orang itu nggak bisa bisnis. Banyak anggapan-anggapan yang salah dalam konteks berbisnis. Harus pakai modal, dia harus bakat, warisan. Nah ini yang saya ingin menindaklanjuti karena Om Jum ini bukan keturunan pengusaha. Bukan. Satu. Bukan. Wong desa dari Wonogiri. Dua. Ya. Bahkan cita-cita awal atau bahkan karir awal jadi birokrat. PNS. Ya. Sekolahnya pun, kuliahnya pun di sekolah Dinas STPDN. Ya, Ikatan Dinas STPDN. Ya, nyambung sebenarnya. Ini kan kebanyakan culture ya. Budaya kita orang-orang seperti yang kulit hitam kayak saya begini ya. Yes, pokoknya jadi birokrat, jadi pegawai, itu jadi ini enggak itu bahwa itu yang terbaik, yang mulia gitu ya. Nah, tiba-tiba Om Jum setelah jadi PNS sukses switching ke bisnis yang itu tidak mudah dan apalagi kalau ngadepin challenge seperti disruption ini, seperti pandemi ini kan tidak mudah. Nah, apa sih yang ingin ditularkan kepada anak-anak muda gini di seluruh Indonesia? Ya, saya lihatnya sama seperti kalau kita melihat dari kalau saya ngomongin tentang pengabdian negara, menurut saya wajar karena saya dulu alumni di STPDN Pamong Praja gitu. Jadi hari ini pun saya juga berharap bisa membawa semangat bisnis saya ini, saya kemas ke publik, tapi tidak harus dinarasikan seperti dulu ketika saya birokrasi. Tapi ada tanggung jawab dulu ketika saya sekolah di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri itu. Ada tanda petik yang disebut pemberdayaan masyarakat. Nah, menurut saya materi bisnis itu memang bisa atau menjadi sumber bahasan utama atau bisa bahkan menjadi sebuah startup problem solving bagi banyak orang. Kalau kemudian itikat itu muncul dari seorang pelaku bisnis. Nah, karena kemudian itu saya yang
memang saya sepakat bahwa pemberdayaan masyarakat itu luar biasa ya, empowering itu luar biasa. Ya. Dan saya memulai dari titik itu, Om. Nah, sebentar saya potong. Kebanyakan vision kayak gini, mindset seperti ini bahwa dari membangun bisnis sendiri terus kemudian menciptakan multiplier effect, ya, menginkubasi komunitas yang lebih luas untuk kesini. Ini kan banyak kan muncul dari pebisnis yang udah sangat settle, bisnis konglomerat lah ya, senior ini. Saya bilang tadi startup. Nah, ini baru startup, baru mulai scale up, tapi kemudian visinya udah ke situ. Kenapa? Apakah nggak khawatir dibilangin buru-buru nih Om Jum ini? Sebenarnya kalau dibilang buru-buru enggak. Oke. Karena dari 2014 itu kita sebenarnya juga sudah membangun startup ini. Cuma kemasan packagingnya itu kan dia open reseller. Oke. Jadi semacam kita membuat jaringan penjualan atas produk kita. Open reseller awalnya. Lalu ketika open reseller ini jumlahnya naik, meningkat gitu. Kemudian kita bangun secara strata ya, ada kemudian yang paling tinggi kita sebut brands atas kapasitas manajemen yang mereka mampu luar biasa di typical manajemennya, di mediumnya namanya agen, terus di bawahnya reseller. Nah ini berbeda hanya karena kapasitas manajemen. Kenapa tadi saya bilang bahwa bisnis itu memang kuncinya manajemennya, sedangkan ilmu manajemen itu nggak habis ya. Banyak pelaku bisnis, bahkan kalau saya ngomong UMKM hari ini tuh kebutuhan dasarnya itu manajemennya, bukan dalam konteks menciptakan produk atau apapun gitu. Dan Anda sudah menjalani ini hampir 10 tahun, mengalami dengan pasang surut dengan berbagai challenge, dan artinya itu tidak textbook ya? Tidak. Sama sekali tidak textbook. Kita berangkat dari cara berpikir milenial hari ini bahwa semua masalah yang paling besar, problem solving yang bisa dimunculkan, dan itulah startup. Dan saya berpegang dari situ. Dan kenyataannya pandemi kami growth. Kenapa? Karena banyak orang yang bisa kami solusikan. Orang kehilangan pekerjaan, stay at home, segala macam, masuk ke kami, kita ajari bisnis dari nol, tanpa syarat, tanpa modal, tanpa risiko rugi. Tapi ngomong-ngomong berapa orang sih yang dilibatkan sampai sejauh ini? Hari ini kalau total reseller kita 95.000 lebih ya. Resellernya. Terus yang kemudian yang in-house di Regar Sport Indonesia sendiri? Kalau di lokal sendiri, kita itu ada 1000-an lah. Wow, 1000 orang di dalam waktu yang tidak terlalu dari 7 lama. tahun tadi. 7 tahun tadi. Dan sangat ceruknya itu sangat spesifik jersey. Sekarang sudah meluas. Apa aja? Sekarang sudah ke hijab, ke casual katun, sudah ke kemeja. Dengan brand Regar. Akhirnya Regar itu branding produksi, bukan branding produk. Produknya, brandnya sekarang sudah macam-macam ya? Macam-macam. Sudah berapa brand kalau boleh tahu untuk produknya? Ada 20. Wow. Brand yang kemudian ini kita split atas banyak orang yang ikut di bisnis ini. Jadi setiap orang kita latih di satu segmen produk. Jadi kalau kamu mau fokus satu segmen dulu, naikkan growth-nya, baru ketika ini jalan boleh buka akun lagi gitu. Jadi kita mengajari mereka soft skill dan hard skill. Secara marketing itu soft skill dan hard skill-nya kita atur dari sini. Kita berikan materi tiap hari secara kontinu. Hampir 24 jam. Memang soft skill-nya apa yang diajarkan diimplant atau ditanamkan kepada di kami itu anak-anak inkubasi ini atau bisnis di seluruh ya, di marketing ini. Bahkan yang di seluruh Indonesia ini. Kita juga memahamkan apa itu soft skills bisnis bagi seorang pebisnis yang kita sebut sebagai 5 soko guru, Om. Bagaimana menumbuhkan keyakinan, bagaimana membangun mimpi, bagaimana memahami, kemudian bagaimana berinisiatif, dan bagaimana berstrategi. Nah, pertama tadi keyakinan dan mimpi. Apakah itu menjadi standar para pebisnis sukses saat ini? Dua ini dulu? Harus. Menurut saya harus. Itu ya? Kalau enggak bisa. Jadi kalau you mau bisnis, you harus yakin dan you harus punya mimpi? Masalahnya yakin itu kan nggak bisa diukur, Om. Karena di sini kan. Tapi kalau dengan mimpi akhirnya ketahuan yakinnya. Nah itu masalahnya di situ. Karena selama ini kan modal, terus kemudian akses, fasilitas kan selalu yang disebut kalau di training entrepreneur baru kan ini. Tapi ini dibalik ini, you yakin. Karena yang disebutkan tadi, menurut saya itu hanya konteks di pemahaman sama sebuah inisiatif strategi kan. Artinya itu adalah tindakan di luar sini kita sama sini. Jadi udah dia action gitu. Gimana dengan risiko?
aku takut masuk bisnis karena wah kalau rugi gimana gitu kan. Kami itu yang membuat jaminan bagi setiap jaringan itu tidak mungkin mengalami risiko rugi. Kami melarang jaringan itu membeli ready stock. Jadi malah nggak boleh. Ya. Kita bener-bener kalau ada jaringan yang Pak saya mau buat toko, kita larang. Jadi ini Om Jum ini memang bikin model bisnis yang membuat balance dengan para resellers ini antara pemahaman bahkan manajemen risknya pun sudah dibantu gitu. Dibantu. Ya. Kita atur. Jadi ketika dia baru paham di keyakinan sama mimpi, oke salah kita benahi dulu. Oke naik ke paham, oke naik ke inisiatif, naik ke strategi sampai istilahnya cash flow pun itu akan mereport mereka kalau Anda masih di level ini gitu. Itu ada ininya, ada alat Semua pantaunya untuk melihat itu. By teknologi. By teknologi. Menarik ini. By teknologi. Menarik ini. Dari daerah saya berasal ada seperti ini, saya bangga nih Om Jum. Nah, ini kan resellernya banyak, karyawannya juga banyak. Kini kita berada di salah satu co-working space ya, dulu home office ya dan kita sulap jadi co-working space. Nah, seperti itu. Nah, artinya kan harus ada campur tangan teknologi untuk melakukan ini. Nggak mungkin dong dengan tadi keyakinan, terus kemudian optimisme atau mimpi, terus kemudian manajemen yang solid saja. Tapi kan di era disruption kayak gini kan nggak mungkin tanpa campur tangan teknologi. Nah, Om Jum gimana menggunakan teknologi? Simpelnya di dulu ini? Ketika saya di birokrasi, kita mengenal istilahnya smart city atau apapun ya, waktu cerita-cerita kita di birokrasi gitu. Dan kita mencoba mengaktualisasikan itu di sini, Om. Ya. Bagaimana kemudian kita paperless ya, nggak sama-sama kali nggak pakai kertas. Ya. Terus bagaimana semua orang mempunyai satu monitor sendiri, login system sendiri. Bagaimana kemudian masuk itu bukan karena absensi, tapi lebih ke login system, cara kerja itu ke report dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kemudian kita berubah menjadi sebuah engineering teknologi, semua basicnya, bahkan dari struktur operator produksi sampai kurirnya, sampai bahkan satpam segala macam, bagaimana itu berubah menjadi teknologi, semua alat bantunya. Gitu. Dan hari ini alhamdulillah step by step kita jalani. Dan kita sendiri juga sudah mempersiapkan ini ke skala ke depan dengan membangun bootcamp khusus IT. Itu yang akan menjadi prototipe platform-platform baru kita. Jadi nanti itu akhirnya yang kita rubah adalah tahun ini itu awalnya dulu Regar Sport itu dikenal sebagai perusahaan jersey, berbasis produk dan itu jersey. Nanti akan kita transform menjadi tech company. Digital company. Digital company. Basis data. Berbasis data. Wah, keren. Selama ini kan yang menjadi mindset atau menjadi asumsi banyak orang, Wonogiri nih pasti merantau nih orangnya. Nah, merantau. Terus kalau kerja di sini nggak layak lah, earningnya atau gajinya apapun lah yang didapat, take home-nya itu nggak layak. Nah, gimana Om Jum bisa mengetrack talent-talent lokal yang qualified di sini? Terus kemudian mereka bisa stay di sini karena ada ekspektasi bahwa di sini menjanjikan gitu. Gimana? Perjalanannya memang dari awal berdiri sampai hari ini pun nggak putus, membangun konseptual ini. Gitu. Tapi ya secara teknikal dulu kita mengajari mereka tentang siapapun yang masuk, siapapun jaringan eksternal maupun internal itu ya tadi ada kamu yakin dulu, kamu bangun mimpimu dulu. Dan mereka mau join. Ya. Terus dari sini saya nggak paham Pak apa, udah masuk dulu kalau paham. Masalah paham kita bangun di dalam. Apalagi berinisiatif dan berstrategi. Nah, dulu itu kalau kami waktu open rekrutmen awal itu nggak ada syarat Jadi misalkan kita butuh programmer ya. Nggak ada syarat maksudnya? Nggak ada teknis yang harus mereka punya syaratnya apa itu nggak ada. Yang penting dapat talent. Kamu yakin? Oh, yakin aja modalnya. Kamu yakin? Kualifikasinya bukan menguasai ini, menguasai itu, bisa menjadi programmer, bisa bikin bukan kayak gitu. Wonogiri seadanya orangnya. Jadi saya sendiri juga nggak bisa berpikir bahwa tapi setelah itu join,
butuh waktu berapa lama untuk mereka qualified? Kalau hari ini 3 bulan lah, 3 bulan itu materi dasar itu sudah terserap. Oh, 3 bulan, oke. Itu mulai dari PAP, CSS. Mereka secara gitu itu udah. Secara ekspektasi bahwa bisa sejahtera gitu, Ya kalau Om Jum jawab dengan apa? Ya apa yang mereka usahakan, karena saya kan dari awalnya memang bisnis ini owner sharing ya. Saya percayakan dari pemberdayaan masyarakat itu sebenarnya kan bagaimana sebenarnya kita sebagai owner itu menjamin mereka bukan dalam hubungan karyawan dan bos, tapi menjadikan mereka juga bosnya. Nah akhirnya yang terjadi adalah owner to owner, dan itulah owner sharing. Nah di seluruh konsep manajemen. Nah, kalau yang staff kan nggak begitu kan? Staff tetap dalam hubungan kekaryawanan toh? Awalnya nggak gitu, Om. Cuma sama seperti ini dulu desainer ya. Desainer itu dulu karyawan kita gaji. Oke. Tahun kemarin kita lepas. Oh, jadi dari momentumnya dari tahun kemarin model bisnis ini, model bisnis kekaryawannya berubah. Beberapa staf di Anjab itu kita Anjab karyawan itu beberapa yang kita owner. Jadi wah, menarik ini menarik. Titik Garmen awalnya karyawan jadi owner. Oke. Om, ini keren banget. Nah, bagaimana Om Jum sendiri melihat gini secara makro ya, big picture industri ini. Orang kan ngomong tekstil, terkait tekstil itu kan sunset industry. Ini udah pasti kalah sama impor, dibanjiri produk dari Vietnam atau China gitu. Nah, gimana Om Jum melihat ini secara makro? Industri ini seperti apa sebetulnya kok sampai eager ke sini gitu? Kalau kita ngelihatnya karena produk dan itu ujung-ujungnya adalah mana yang lebih murah. Ya kan, mana yang lebih murah itu, ya kita terjebak di red ocean. Ini Om Jum mau masuk ke blue ocean gitu? Kita masuk ke blue ocean. Dengan produk yang sama, karena ada need, ada kebutuhan, tapi cara berbisnisnya yang diubah? Iya. Makanya kita, kenapa kok kita melarang seluruh jaringan membeli ready stock? Karena produk ini sekali dibuat harus dipakai. Jangan sampai ready stock. Kalau ready stock apa? Lawannya ya dari import. Digelondongi barang sekian, jersey 24.000. Berarti Om Jum tidak meng-create market, tapi meng-create demand ya? Membangun permintaan lebih tinggi daripada penawaran, dan itu seharusnya kunci UMKM kita hari ini, Bang. Waduh, ini kan saya dulu kan di birokrasi ya. Kalau di ini model yang jarang orang ini loh, orang melihat dari perspektif itu loh. Karena biasanya dulu tuh pasarnya itu di mana, masukin pasar itu. Tidak ngelihat demand-nya, tapi ini meng-create demand. Dulu kalau pas saya di birokrasi, saya memahami cuma gini. Kenapa kita itu punya UMKM banyak, tapi untuk membangun mereka usaha dari mikro, kecil, menengah, ke besar itu, kenapa nggak ada prototipe satupun yang bisa? Jangan-jangan yang salah itu adalah gini. Ini kan kita kan pengen ngasih tahu nih anak-anak muda Indonesia nih yang punya intention untuk menjadi entrepreneur ini. Nah, gimana sih? Kasih contoh. Gimana sih caranya meng-create demand ini? Meng-create demand itu kalau dalam yang saya paham adalah menaikkan permintaan lebih tinggi daripada penawaran kita. Nah, kalau penawaran itu berarti kita bangun ready stock-nya dulu. Kan? Maka kalau ini yang terjadi konvensional di pembinaan UMKM yang lama. Kayak gitu? Iya. Dan itu keliru ya? Keliru. Karena apa? Karena itu berisiko rugi. Kejujuran paling besar. Jadi orientasinya kalau penawaran kan memproduksi. Iya. Sedangkan marketingnya nggak jalan. Risiko ruginya besar gitu ya. Karena demand belum tentu bisa mengabsorb itu. Iya, gitu. Betul. Nah, terus caranya gimana dengan meng-create demand itu? Kalau di Regar Sport, meng-create demand itu produknya nggak harus ada dulu. Tapi gantilah dengan konten. Nah, ini udah masuk data kan? Iya. Contohnya gini, jersey. Kalau yang ready stock kan dia harus foto produk barang ready kan gitu. Ya kita rubahlah menjadi konten grafis. Maka dia cukup mock-up. Mock-up ini yang akan menjadi prototipe dari apa yang diinginkan user. Bahkan bisa di custom, bahkan bisa seperti itu. Akhirnya tetap terjadilah transaksi itu. Di lain sisi kita tidak harus memproduksi dulu. Tidak perlu inventory. Yang kedua, user juga bisa sesuai dengan detail seleranya. Jadi tidak terbatas ada yang ada di ready stock aja gitu. Apa nggak complicated bisnis macam ini? Sangat complicated. Makanya saya bilang itu startup. Sekali kita benar-benar memecahkan itu akan menjadi sebuah problem solving besar. Tapi secara profitability lebih besar ya, karena risk-nya tadi, cost untuk inventory dan lainnya jadi almost nggak ada ya, hampir nggak ada ya. Saya berpikirnya gini, bisnis ini mungkin
saya bilang menjadi sesuatu yang luar biasa itu secara growth kami itu. Kalau perbankan ya misalnya, datang ke sini mereka menawarkan modal dengan angka mungkin 1 miliar gitu. Risikonya adalah berapa agunan yang harus saya berikan, aset yang harus kami pertaruhkan gitu. Lalu sedangkan di bisnis custom ini, misalkan ada omset 30 juta sehari, di kami karena custom itu 50% DP. Artinya 15 jutanya itu modal dari user, dan itu per hari. Coba bayangkan kalau itu nilainya 500 juta per hari, 250 jutanya itu modal dari user. Terus kita nggak perlu pakai agunan, kita nggak perlu pakai untuk seperti perbankan. Makanya berapa nilai value-nya di perusahaan ini? Cuma pakai modal dari bank juga? Semua modal perguliran itu dibut dari user. Cuma kita putar secara arus kas. Jadi nggak pakai modal dari bank? Kita pakai modal dari bank hanya pada season di mana skill up itu. Ketika terjadi skill up, pakai modal dari bank. Karena ada beberapa yang itu memang nggak bisa di-manage. Jadi artinya dipatahkan ya, bahwa kalau bisnis harus ada akses modal itu. Di awal bisnis belum tentu pakai modal. Tapi manakala bisnis itu butuh pengembangan, dia wajib bermodal. Itu menurut saya itu ya. Karena konsep sebenarnya semua sih modal. Cuma kan misalkan ini modal dari user kan kita tidak bisa dibilang itu modal. Karena itu dalam akuntansi dibilang adalah keuntungan yang ditanggung. Boleh nggak saya sebut bahwa model bisnis yang dikembangkan Om Jum seperti ini tadi karena create demand itu menjadi risiko retur, istilahnya barang balik kembali itu menjadi hampir nggak ada ya? Banyak awalnya, tapi Om Jum switch itu ke model yang sekarang ini? Iya, karena dulu itu kan saya membangun ini bukan karena hanya sekedar modalnya dari user, tapi seluruh prototipe produksi itu kan semua pemula kan? Diproduk dulu? Di awal-awal 2014-2015. Jadi yang trial error itu bukan hanya resellernya, tapi trial error itu juga produksinya juga. Gitu ya. Jadi trial error itu di awal-awal, terus kemudian sekarang udah benar-benar di-adjust dan sekarang udah benar-benar lebih relevan dengan karena kita sudah perkembangan ini ya, perkembangan yang terjadi. Sudah skill up tadi. Kita ada misalkan ini terdaftar ada 133 perspektif reject di produksi kita. Nah, 133 alasan reject ini kita bangunkan reject by sistemnya agar dia itu bisa hilang karena sistem. Itu satu persatu, Bang. Dan itu ya baru selesai 2021 kemarin. Nah, Om, saya melihat ngebacanya ini Om Jum udah punya model bisnis yang saya kira fit ya, cocok, tepat gitu ya di tengah perkembangan disrupsi ini, perilaku baru segala macam, orang berbelanja segala macam, dengan ekosistem digital segala macam. Nah, seberapa besar melihat peluang kedepannya dengan posisi yang sekarang ini? Memanfaatkan ekosistem yang bisnis yang ada sekarang ini, memanfaatkan digital kreatif yang ada sekarang ini. Adakah ledakan lagi? Nah, apakah ini ada harapannya bakal boom lagi gitu ya? Kan begini ya, siklus bisnis itu kan kayak kurva S ya. Gini naik, gini terus kemudian ada kemungkinan stay ini dan turun lagi gitu. Nah, mencegah terjadi kurva S dan kemudian secara continuous ya, secara sustain ya, itu bisa terus membuat kurva S yang baru itu apa kiatnya? Satu hal yang kita pikirkan sebenarnya ini belum menjadi pembicaraan publik di kita, Bang. Tapi ya karena Abang lah, karena Om lah kita ngomong ya. Transformasi produk ke digital dan kemudian kita merubah basis produk menjadi basis data. Itu yang kita cari. Ada tipikal data yang hari ini akan kita gempor, data user, data konten, data transaksi. Ini menarik ini. Dari tiga yang diolah ini, data user itu dari 600.000 reseller yang akan kita target, kita akan rubah itu menjadi influencer. Dan itu akan mengumpulkan sekian data user. Taruhlah satu reseller targetnya 100 orang. Om, sebentar aku koreksi ya. Ubah bukan rubah ya. Ubah. Terus taruhlah satu reseller 100 orang, maka pasti 60-an juta ya di awal. Itu makanya nanti ini akan kita lempar sistem bisnis kita nanti dengan platform baru. Jadi sudah tidak seperti yang hari ini kita bangun.
Ada yang ke user itu platform apa, yang ke konten itu platform apa, kemudian yang ke transaksi fintech lah pasti. Ya. Nah, ini saya ngebayangkan Om Jum ini cari cara yang tidak mudah. Karena yang lain-lain ini ngikutin aja ekosistem yang ada, ikut marketplace. The new oil. Om Jum ini pakai cara muter sendiri gitu loh. Apa Enggak, ini nggak dianggap gini? Apa nggak dianggap ini nyeleneh itu? Buang-buang waktu, terus dan ini effortnya lebih besar dan hasilnya masih belum predictable. Kenapa pilih jalan ini? Kenapa nggak ikut marketplace aja atau nggak ikut ekosistem yang sudah artinya secara stable udah develop gitu ya, udah terbangun dengan baik dan advance gitu loh. Iya. Kenapa gitu? The new oil. The new oil. Data. Data namanya. Bagaimana kita punya data sendiri, bukan data atas orang lain ya. Ini masih dalam konteks mimpi atau memang sudah mulai Sudah. Coba mulai bertransform ke sana. Mulai transform, tapi belum publik ya. Belum, karena ya. kita kan saya bilang tadi bootcamp kita itu masih jalan. Platform masih dalam kajian. Gitu. Seperti itu kan. Tapi optimis itu akan jalan dan akan diterima oleh komunitas, oleh user. Mimpi seorang pebisnis itu kalau diomongkan harus banyak orang yang ketawa, Bang. Kalau misalkan saya ngomong, saya gini-gini, terus ternyata depan saya itu nggak ketawa, berarti mimpi saya belum benar dong. Ya. Kalau nggak dipertanyakan, mimpinya masih mimpi biasa-biasa aja ya. Harus ketawa lah orang itu ngomong. Jadi kayak orang berkelakar, kamu itu. Om, ini ya. Kita udah ngomongin dalam panjang lebar mengenai bisnis dan lain-lain. Nah sekarang kita ngomongin Indonesia nih ya. Indonesia. Ini kan dari Wonogiri. Kemudian bagaimana bisa mengcover opportunity yang ada di seluruh Indonesia ini. Dan kalau kita bilang dengan konektivitas, infrastruktur dan lain-lain kan memungkinkan itu terjadi gitu kan. Nah perusahaan yang besar itu biasanya kan hijrah gitu ya. Wah ini kalau di Wonogiri terlalu jauh nih. Nah ini Om Jum kan stay di sini dan mimpi Om Jum untuk bisnis semacam ini, terus pengembangan model bisnis tadi, terus yang apa tadi ya data is a new oil yang rela lah untuk diketawakan orang itu. Kalau kemudian itu dibawa, ditarik ke skala yang lebih luas, skala Indonesia, itu menurut Om Jum gimana? Apakah itu mungkin? Ya kalau kita ngomongin geografi, kayaknya selamanya nggak mungkin. Ya. Karena ini Wonogiri. Iya. Tapi kalau kita ngomongin demografi dan kultur online, digital, teknologi gitu maksudnya. Ya, 5 juta transaksi per hari di Wonogiri. Ini yang kemudian ini saya coba untuk menarik nih benang merahnya ya. Saya coba tarik benang merahnya. Artinya karena teknologi itu memungkinkan dari basis manapun. Karena kita hari ini pun sudah mencatat 500-an ribu transaksi ya, per tahun ya. Nah, itu udah di angka segitu. Ya. Taruhlah kita baru mulai. Maka bisa nggak kemudian ini 1 tahun itu mungkin sekitar 6 juta transaksi kita. Tapi bisa nggak kemudian itu menjadi sebulan? Nah itulah yang kemudian kita move secara data. Data berbicara seperti apa sih cakupan kita? Mining data kita itu udah cukup belum sih? Mungkin kita akan tawari juga. Gimana Solupas menjemput ini? Nah. Kenapa tidak? Nah, gitu. Kenapa tidak? Kita masih salaman ini gitu. Nah, Om, tadi kan bahwa teknologi itu memungkinkan menjadi enabler ya, memungkinkan untuk bahkan basisnya di tepi pantai selatan sana dekat Nyi Roro Kidul juga sangat memungkinkan untuk mengcover seluruh bahkan dunia ya. Nah, kalau kita ngelihat bahwa ini teknologi dan kemudian ini bisa dibawa menjadi model yang relevan lah untuk dikembangkan oleh anak-anak muda. Related gitu ya. Dan ini rasional ya. Bukan utopia ya. Tidak. Bukan utopia. Karena kalau ini misalkan dibilang nggak rasional, kami itu melakukan proses soft skill sama hard skill di seluruh militansi bisnis ini itu ya. Dari itu faktual. Ya. Hari ini dan faktanya Om Jum growing dan cuan gitu ya. Akhir tahun ini ada sekitar 6 atau 7 yang itu di bawah jaringan kita. Yang itu jaringan kita. Apa? 6-7 apa? Yang dia masuk di strata perusahaan menengah. Jaringan Regar Sport masuk ke perusahaan menengah. Strata menengah.
Dan itu kan di atas. Ngomong akhir 2021 berapa sih salesnya? Udahlah kasih tahu lah, saya juga penasaran. Ya 100 lebih lah. Pak. Di atas 100 M. Ya. Wah, gitu. Awas loh, ini pajak nyatet loh. Ya nanti kita kolaborasi lah. Saya pasti. Ini sahabat Indonesia, ini dari sudut kota Wonogiri loh. Jualannya jersey loh, tapi sudah punya 20 lebih brand sekarang. Ini luar biasa. Ya, Om Jum. Tadi luar biasa, mimpi terhadap Indonesia begitu buat saya memberikan harapan yang tinggi bahwa kalau tokoh-tokoh pengusaha muda macam Om Jum ini banyak berkontribusi meskipun tidak dari big city atau kota-kota aglomerasi yang gede, ini Indonesia akan cepat maju. Saya yakin itu gitu ya. Nah, salah satu kebanggaan saya yang hari ini lulusan di STPDN itu karena akhirnya saya menemukan formula saya itu memang bukan di ASN-nya, tapi sebagai orang yang kemudian lulus dari sana menjadi pengusaha, tapi mengemban apa itu empowering, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat, dan itu real. Meningkatkan saya taraf hidup touchingnya masyarakat. lebih banyak. Touching yang saya lakukan dengan seluruh di Regar Sport ini ya, baik eksternal internal, itu jauh lebih banyak ketika saya di ASN. Oke. Ya, memang di awal akan sangat susah ya, misalkan dari alumni saya yang bertanya kenapa kamu resign, apakah hanya sekedar bisnisnya? Ya di awal saya nggak bisa menjawab apa-apa. Ya. Tapi hari ini saya mungkin lebih bisa menjelaskan banyak hal, termasuk salah satunya saya di Wonogiri ketika saya ASN mungkin nggak bisa Sabang sampai Merauke. Oke. Ini ya yang mendasari kenapa Om Jum switch ke sini. Iya. Tapi ya sebenarnya karena saya STPDN, saya alumni Pamong Praja yang di satu sisi pemberdayaan itu touchingnya mungkin lebih instan, dan itu karena kita mungkin bukan melawan arus juga, mungkin kita mungkin harus memberikan sebuah arus beda gitu ya tentang konsep pemberdayaan masyarakat. Apakah ini yang kemudian disebut what so called ya, kita memberikan benefit lebih banyak kepada masyarakat luas dan kepada our country gitu? Iya, karena menurut saya misalkan jujur kita ngomongin di Wonogiri aja. Ya. Ketika kemudian ada 1.000 orang terlibat langsung. 1.000 orang itu berarti kan 1.000 kakak. Kali berapa? Kali berapa? Belum keluarga besarnya gitu. Iya. Kepala keluarga berarti dia keluarga besarnya juga kan gitu. Kalau seperti ini di banyak daerah yang lain di seluruh Indonesia juga model bisa seperti ini, artinya Indonesia itu cepat sekali ya kalau cuman mau katakan ngalahin Thailand. Kita mungkin nggak bisa Malaysia. Ya. Secara hari ini kita ngomongin makronya Indonesia. Ya. Tapi kan kita juga nggak bisa memulai itu kapan kalau nggak hari ini. Oke. Artinya udah dimulai dari siapa yang akan memulai, kapan waktunya, jauh lebih bagus kalau itu segera do action. Oke. Mulai dari tipikal yang paling kecil, kemudian dan Om Jum kan sudah action di sini gitu loh, menghilangkan dunia. Dan saya membuktikan ya establishment di PNS itu kan establish ya, tapi kemudian capek-capek, tetapi kemudian ternyata multiplier efek ekonominya besar sekali. Iya. Jadi kalau kelakar saya itu dulu mungkin STPDN itu sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri ya. Ya sekolah apa tinggi, itu? Sekolah tinggi pengusaha dalam negeri. Oh, oke. Jadi STPDN sekolah tinggi pengusaha dalam negeri. Kenapa gini? Ya. Karena di dalam birokrasi sendiri ya. Birokrasi sendiri itu kan fungsi utamanya pelayanan dan lain sebagainya. Sebenarnya bisnis sendiri memegang kendali fungsi utamanya itu juga customer service. Jadi nggak ada yang miss antara birokrasi itu kan pelayanan untuk supaya masyarakat lebih sejahtera kan, kurang lebih begitu kan. Ini directly di bisnis itu melakukan itu service kan. Ya. Cuma secara bisnisnya kita service juga ke jaringan, secara produknya service ke user. Nah, kalau kemudian keduanya dikemas semua, maka dari hulu sampai hilirnya bisnis, mulai dari bahan baku, penciptaan produksi, kontennya, sampai transaksinya, sampai ke usernya, sampai penggunaannya, itu masif. Dalam bisnis itu bisa menjadi problem solving di titik manapun. Artinya ini bukan sekedar orang bilang ini ya, orang bilang ini job creationnya udah dapat pasti, tetapi ini nilai tambah lebih. Nilai tambah. Wow. Saya waktu itu hanya berbicara tentang
satu buah buku yang waktu saya di STPDD itu bener-bener menurut saya buku itu gila. Apa itu? Reinventing Government. Reinventing Government. Ya. Oke. Itu ada 10 asas-asas segala macam yang itu di pemerintahan, bagaimana dia mempunyai pelayanan prima, segala macam lah itu. Yang kemudian asas-asas itu saya prototipe awal untuk membangun konseptual di Regards Sport. Boleh nggak itu disebut reinventing society gitu? Mungkin lah. Nah Om, gini ya, Anda stay di sini dan tidak mau move yang kemana-mana, tapi reach influence itu seluruh Indonesia. Nah, sebenarnya melihat Wonogiri sendiri ya apa sih? Ya apa sih Wonogiri ini kan dulu gersang, terkenal dengan bakso, jamu. Iya. Pertaniannya juga nggak berkembang seperti kabupaten-kabupaten yang lain. Tapi kemudian ini sekarang dikenal sebagai kota penghasil atau daerah kabupaten di selatan Jawa Tengah yang menjadi penghasil banyak entrepreneur gitu loh. Anda melihat sendiri gimana? Dulu jersey itu, misalnya kita ngomong jersey itu di mana sih gitu? Ya. Ya jersey sendiri itu dulu nggak terkenal kecuali kita mengenalnya kalau di dulu itu Great Ori, KW segala macam kan itu barang-barang Thailand waktu itu. Di bola lah. Tapi hari ini di kita itu 100.000 setel per bulan. 100.000 patch per bulan. Setel itu dari atas sama bawah sama celana per bulan. Dikirim dari sini. Iya. Untuk bola. Semua. Oh semuanya. Ya ada volley, bola segala macam ya. Kebanyakan di bola volley ya. Bola volley. Oke. Sekarang sudah hampir 5 brand itu naik bareng gitu. Itu baru dari jersey aja, belum dari hijab, belum dari yang lain-lain ya. Artinya kan kalau kita ngomongin sekarang gitu bisa saja disebut Wonogiri itu kota jersey kan. Wonogiri kota jersey. Betul kan? Jadi kalau karena saya sebut saya sebut Om Jum di depan tadi saya ketemu dengan Raja Jersey Indonesia, nggak salah dong? Enggak lah. Iya. Tapi secara kuantiti kita udah ngomongin itu. Nah, kan? Dan kita hari ini baru start permulaan untuk membangun karena ada migrasi tadi basis datanya tadi gitu. Lalu kalau dibilang tadi Wonogiri itu seperti apa? Sebenarnya 7 tahun ini kita merubah apa yang dipikir orang tentang Wonogiri. Kalau dulu itu orang Wonogiri kenalnya itu mungkin daerah kekeringan, gaplek, mete, bakso, nyayam, jamu gitu. Hari ini melalui jaringan kita, melalui jersey, mereka kenal itu jersey. Ya, oke. Lalu bagaimana kemudian melalui jaringan mereka kenal ada satu perusahaan digital di sini yang kemudian punya struktur data user, big data usernya. Akan ada mungkin Gmail yang kita tawarkan. Kayak kita sebenarnya nggak boleh nyebut merek ya. Tapi saya nggak bisa ngomong lagi karena hampir seluruh pengguna internet ini semua tanpa sadar itu nyebutnya semua Google, Gmail, YouTube semua seperti itu. Lalu bisakah kemudian itu kita hadirkan di sini walaupun dari prototipe paling kecil dulu. Tapi kita tahu cara berpikirnya sama. Cara membangun analisanya, cara membangun korelasi ke arah bisnisnya. Jadi melalui Om Jum, melalui Om Jum, melalui model bisnisnya Regard, ini secara tidak langsung itu menjadi branding tools buat Wonogiri yang tadi kota Gaplek menjadi kota jersey. Kalau secara formalnya belum Bang. Tetapi pelan-pelan kan bergeser ke sana. Kalau kita berharapnya secara kultur edukasinya ya. Ada hari ini anak-anak muda yang dulu mungkin setelah sekolah dia merantau. Dulu di 2014 sampai 2020 mereka sudah mulai mengenal apa itu Regards Sport. Kita cek data di loker kita di online itu tampungan base datanya itu di atas 1.000 orang yang daftar di online. Itu karena semua diwajibkan orang Wonogiri maka pastilah orang Wonogiri. Ekspektasi Om Jum sendiri dengan seperti ini ke depan Wonogiri akan jadi seperti apa kalau kita lihat entrepreneur base-nya gitu? Saya berpikir bahwa bagaimana semua sekarang banyak pabrik loh dari luar pindah ke Wonogiri loh. Iya karena arah UMK kan. Tapi di kami malah beda. Kalau bisa itu grading naik level UMK-nya itu di kami akan kami buat secara kemandirian itu naik lebih dari UMK yang ditetapkan Wonogiri. Kayak hari ini aja kita sudah di 2,4 struktur operator paling rendah. 2,4 paling rendah. Padahal UMK kan di 1,8 sekian. Wow, berarti Om Jum almost 50% ya, 150% lebih ya dan dari UMK. Itu kita akan grading terus setiap tahun. Tiap tahun akan terus grade-nya naik.
bagaimana Ini kemudian harus membangun dilihat. teknologi kan. Di mesin-mesin pun juga teknologi. Yang awalnya KPI-nya karena manual itu dia banyak. Artinya Anda akan menciptakan mindset bahwa atau persepsi ya atau apa namanya image bahwa kerja di Regar Sport itu nggak kalah dengan kerja di kota-kota besar yang lain. Stay di Wonogiri. Stay di Wonogiri. Stay di Wonogiri, bukan hanya sekedar Regar Sport. Nanti stay di Wonogiri. Kalau Regar Sport bisa, pasti kayak tadi kita Yang lain bisa. karena nanti kita akan bukakan marketplace Awas untuk loh. UMKM Ya. dan sebagainya. Om, awas loh. Om Jum nanti di 2024 ya ketika Pilkada itu ada partai-partai yang ngajak Om Jum jadi bupati ya, man. Aduh, Nggak mau? gini Om, bukannya saya ngomong Ya. karena saya pernah di birokrasi Ya. dan stay alasan saya untuk di titik ini itu kan sebenarnya karena saya itu nyaman untuk touching itu memang melalui bisnis. Bukan melalui jalur politik. Bukan melalui bisnis. Jadi nggak ada pilihan ke jalur politik ya? persepsi saya nggak ada. Nggak, oke. Yang penting benefitnya langsung ke masyarakat. Enak flexing ya. Enak flexing. Oh, nggak masuk politik ya? Nggak perlu politik, kalau flexing mana-mana aja. Iya betul. Nah Om, ini Regar kan sudah sedemikian rupa maju ya. Pertumbuhannya sih dengan begitu banyaknya challenge itu spektakuler. Kalau hitung-hitungan common sense secara bisnis gitu ya. Nah, gimana Om Jum menjaga ini supaya sustain ke depan? Nah, Tadi gimana dengan ini? Secara ini kan biasanya kan Anda kan bisnis keluarga ya. Iya. Anda kan bisnis keluarga, terus biasanya bisnis keluarga itu begitu masuk ke generasi berikutnya slowing down gitu ya. Itu banyak betul, apalagi dari kota kecil kayak Wonogiri gitu ya. Saya nggak mengecilkan Wonogiri, saya juga Wonogiri gitu ya. Tapi itu kan yang umum terjadi. Kulturnya ini yang membahayakan. Kalau gimana Anda tidak menyiapkan disiapkan. itu, Om Saya Jum? bilang gini, Ya. yang ada di Regar Sport ini, rate usianya itu 18 Ya. sampai 26. Ya. Yang usia di atas 30 itu bisa dihitung. Saya itu termasuk yang paling tua. Ya. Bahkan yang paling tua mungkin 40 tahun itu paling tua. Oke. Yang sisanya 37 satu orang, 38 satu orang, 35, 33, sisanya di bawah itu. Om Jum 40 sekarang? 40. Masih milenial? Masih lah saya Atau katakan. selenial kalau enggak ya? Nah, anak saya yang paling besar itu 17 tahun ini. 17 tahun, oke. Artinya ketika dia prepare 5 tahun untuk menempuh pendidikan formal, setelah itu dia gabung dengan om-om dan tantenya di sini, ya masih grade-nya sama. Oke. Jadi kenapa kok dari dulu bagaimana menjaga sustain bisnis ini dari awalnya, satu lokal, Ya, lokal. 2 usia, Usia, 3 kultur. Kulturnya yakin mimpi itu memang harus dibiasakan. itu harus ditanamkan ya. Semua orang harus punya mindset ke situ. 4 owner sharing. Oke. Take home mereka bener yang di operator itu 2,4. Yang paling minimum itu. Tapi ada kok direksi itu udah di atas 20. Untuk pemain lokal ya. Lokal itu saya Lokal bilang. ya. Standar saya kalau salam punya mimpi ya terkait dengan salary itu ya kayak 7 penghasilan di Google. Kalau rate mereka kan kisaran 3,5 miliar per tahun. Artinya akan dikumulatif di 200-an juta per bulan. Ya. Saya tuh sudah berpikir bagaimana juga kapasitas mereka karena basisnya data, mereka bisa run ke sana gitu. Saya tuh berpikir keras kepada satuan-satuan ini di manajemen, di bagaimana di programmer, bagaimana di direktur, marketing, segala macam. Jadi secara manajemen Om Jum confident bahwa ini akan sustain. Iya, karena mereka tidak bekerja di sini sebagai karyawan, tapi mereka bekerja karena bisnis mereka. Nah, secara ownership ini kan big problem juga di banyak ya, banyak entrepreneur baru, entrepreneur muda yang masuk ke dunia bisnis kemudian gagal gitu ya, menjaga sustainability karena ownership-nya misalnya penerusnya itu nggak ready gitu. Nah, antisipasi Om Jum terhadap keluarga gimana supaya ini sustain? Sistem manajemen ini sudah kami buat formal. Oke. Walaupun ini tatarannya keluarga, tapi sistem manajemen ini sudah formal. Jadi modern ya? Modern. Oke. Terus kemudian nanti ketika anak masuk, pada dasarnya pun juga sebenarnya hanya meneruskan saya. Jadi tidak akan merubah secara pola manajemennya karena ini sudah tidak subjektif tentang saya. Jadi basis fundamental untuk manajemen sistemnya udah strong. Yang kami selesaikan di 2021 kemarin. 2021 udah selesai. Oke. Jadi siapapun nanti yang masuk meneruskan
nggak akan terlalu banyak membuat risiko baru gitu ya. Jadi bukan karena saya nantinya. Oke. Seperti itu. Anak-anak seperti apa? Ready untuk melanjutkan bapaknya atau ada dikasih pilihan bebas ke anak-anak? Bebas. Bebas. Saya hanya memberikan pandangan ke mereka gitu. Ada yang mau nggak? Pertama pasti pertanyaannya, apakah ada yang suka PNS? Gitu. Oke. Terus ya saya hanya menceritakan tentang apa yang saya alami, istri alami gitu. Dan mereka milih ke bisnis, ke PNS. Terus bisnis marah kemana? Kuliahnya disiapkan ini. Terus setelah itu juga saya trial gagal di anak itu saya jalankan. Saya sudah ngasih beberapa kesempatan untuk dia menjalankan bisnis yang dia mau gitu, yang pertama ini. Bukan terlibat di Rigard bukan. Dia mulai dari branding produknya segala macam dan gagal, tapi nggak apa-apa. Itu bagian dari proses ya? Bagian proses, dan dia harus tahu itu. Dan kalau saya 9 kali gagal ya seharusnya dia lebih. Makin banyak gagal tuh makin banyak ilmu gitu kira-kira. Harus kayak gitu dulu gitu. Karena dia harus menyukai dari sebuah kegagalan itu ya. Karena kalau kegagalan itu nggak bisa disukai, maka dia nggak bisa menjadi sebuah effort untuk membangun kegagalan itu sendiri. Gitu. Kalau kegagalan tidak disukai, itu tidak menjadi effort untuk berhasil. Sukses itu mak comblangnya gagal itu. Sukses itu mak comblangnya gagal. Wah, luar biasa. Ya kalau nggak tahu nggak bisa sukses gitu loh. Di antara 2 ya, putra Om Jum ya? 3. Di antara 3 putra Om Jum, itu ada yang punya talenta seperti Om Jum? Yang kira-kira mau melanjutkan? Yang detailnya seperti saya, itu yang nomor 2. Oh umur berapa? Umur kelas 5 SD. Kelas 5 SD, tapi sudah mulai involve tidak langsung ya dalam arti sudah mulai kalau misalkan rapat, karakternya seperti Om Jum gitu. Kalau misalkan saya rapat sama anak coaching gitu, ketika biasanya jam segitu coaching, jam segitu rapat nggak ngelakuin gitu, dia ditanya sama yang nomor 2 ya. Tapi nggak jadwal coaching, tapi nggak jadwal rapat. Tapi ini penghasilan saya digaji itu kan diklaim by system itu. Yang ngatur yang nomor 2 ini. Kelas 5 SD? Itu udah ngecek berapa yang aset di sana. Sudah ada talent untuk menjadi semacam akuntan gitu ya. Aset di sana itu milikku, ini milik kakak itu dia yang ngatur. Kalau masuk hotel yang lain itu nikmati selesai, kalau yang dia enggak, dia checking. Ini cara kerjanya gimana? Istri itu apa? Itu tanya. Udah nanya kayak gitu? Udah. Yang nomor 2, bedanya di situ. Nah, Om, ini artinya kan sudah disiapkan ya anak ya. Karena kegagalan banyak pengusaha itu kan tidak menyiapkan tadi sustainability-nya gimana, termasuk suksesnya gimana. Ini memang sudah by design disiapkan betul ya. Dan harus dari kata gagal. Di setiap anak gagal nggak masalah ya. Selagi kita masih bisa mendampingi itu jauh lebih bagus. Jadi kalau kita mendampingi mereka langsung. Ini well planned, well prepared betul. Ini well managed juga untuk keluarga. Dan kita harus benar-benar memberikan experience yang paling susah ke mereka. Dan experience di bisnis itu yang paling susah continue. Jadi konsisten. Satu lagi, biasanya entrepreneur baru kemudian tiba-tiba melejit gitu ya. Ini ada gegar sosial gitu ya, gegar budaya juga gitu ya. Nah, Om Jum merasa nggak ada perubahan sosial di Om Jum keluarga atau mungkin keluarga besar atau mungkin itu sudah terminate juga? Saya bilang sih kalau kita berupaya memanage itu pasti. Tapi kondisi gagapnya itu tetap ada, kita nggak bisa menghindari itu. Jadi kalau kita ngomong sini jadi efeknya pesugihan. Sempat dituduh punya pesugihan? Pasti lah itu. Itu Wonogiri. Wah iya, ada kayangan ya, ada kayangan di Tirtomoyo gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Ya wajar lah. Karena apa kan? Karena cara berpikir psikis kita kan itu terlalu secara hasil mungkin ya, itu di luar nalar. Ya, karena terlalu kencang. Dan pertunjukan itu di luar nalar yang. Dan Om Jum nggak apa-apa diduga punya pesugihan segala macam. Kalau saya lebih akan memanage, saya bilang tadi. Kalau gagapnya itu nggak bisa dihindari, makanya kita bisa hanya memanage. Dulu misalkan saya di awal-awal mendirikan ini dan di PNS, sisi negatif yang harus saya manage itu pertama pasti bilangnya
ini orang kok tamak banget ya, nggak puas, sudah PNS 22 masih jalan bisnis. Greedy juga, ya, kan? dianggapnya greedy, rakus gitu ya. Which is itu yang menghalangi orang untuk maju. Nah, ini kan negatif ya. Terus kemudian kalau kita nyerah kan selesai kita. Ya. Nah, kita bertahan dan kita bergerak naik. Oke. Yang harus kita pahami adalah setelah kita diomongin kayak gitu, negatif itu akan terjadi lagi tapi berubah. Naik, nanti dibilang money laundering ini. Negatif lagi. Semua sudah dikemas dalam kerangka antisipatif ya. Kita harus paham manage tadi. Iya, betul. Dan lebih bagusnya adalah ketika spek negatif hari ini kita alami, kita harus sudah tahu menjemput negatif berikutnya. Jadi kalau Om Jum sekarang dihajar dengan berbagai isu siap? Itu udah resiko. Sudah resiko? Oke. Makanya saya sangat setuju juga sebenarnya kalau orang yang bener-bener publik setelah kondisi kayak mungkin di capaian segala macam itu memang lebih melindungi privasi ya. Cuma kan hari ini saya sedang berperang untuk itu gitu. Saya untuk istilahnya kan banyak orang yang hari ini mau mengetahui saya itu influencer. Maka saya nggak mungkin nggak tampil. Ya, betul. Anda brand. Om Jum itu sendiri adalah brand. Ya. Tapi nanti ada saatnya ketika kemudian mereka gantian yang harus tampil. Kapan akan mulai munculkan anak-anak? Kami ya kalau yang paling besar itu mungkin baru 5 tahun ke depan. 5 tahun yang akan datang. Sekarang 17 tahun ya. 17 tahun. Mantap. Nah, satu prinsip atau filosofi yang teman itu sukses bareng ya. Itu apa itu maksudnya? Teman itu sukses bareng. Pemberdayaan, owner sharing, akhirnya ya jadi owner, Jadi itu melibatkan komunitas teman-teman. Teman semakin berteman. Jadi teman itu dalam arti bukan sekedar teman, tetapi memang semua itu yang teman. Circle, komunitas. Iya. Komunitas bisnis. Om Jum keren. Saya sebetulnya pengen ngobrol lebih banyak lagi ini karena sih sangat inspiratif. Tapi ini luar biasa. Jadi sahabat Indonesia, ini obrolan saya dengan Om Jum kira-kira 1 jam ini sungguh inspiring. Saya banyak belajar dari sini dan saya kira model yang bisa dikembangkan Om Jum ini sangat relevan dengan apa yang disebut memberdayakan Indonesia. Indonesia maju lebih kencang karena apa? Maju itu nggak mungkin dari yang lain-lain. Maju itu dari wirausaha. Dari wirausaha di banyak daerah semakin banyak, semakin terjadi multiplier efek yang besar, Indonesia pasti akan cepat maju. Dan pasti kita akan mengharapkan banyak kehadiran Om Jum yang lain di seluruh Indonesia. Om Jum, terima kasih. Tetap sehat. Tetap sehat. Mudah-mudahan semua usahanya lancar dan semakin bermanfaat untuk Indonesia. Terima kasih. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan.